Jadi cewek itu pacarku. Enggak, bukan Langit. Dia cuma ngaku-ngaku. Tapi yang mengakui pacaran di video itu aku sendiri, Lun. Aku yang ngomong, bukan dia. Ini semua perbuatan Luna, Pak. Alhamdulillah, Pak Langit udah sehat. Awas, awas! Dia perempuan yang ada di video. Perempuan yang sama. Dia pacarnya. Terima kasih ya Allah. Ini pertanda darimu untuk anakku. Supaya anakku bisa mengetahui apa yang dia lupakan. Dengan cara yang tidak pernah terpikir olehku. Dia menemukan cintanya. Perempuan sebaik Renata memang pantas mendampingi Langit. Langit, kamu gak boleh nyamperin dia, Langit. Malam ini Pak Langit harus tahu siapa Luna. Dia perempuan yang sudah hampir membuat Pak Langit kehilangan nyawa. Siapa yang mengizinkan kamu masuk? Usir dia! Kenapa harus diusir, Pak? Dia nggak diundang, Langit. Biar papa kamu yang ngurus semua kekacauan ini. Enggak, Nek. Dia sudah datang ke tempat kita. Dan dia nggak boleh diperlakukan seperti ini. Pak Langit harus tahu apa yang udah dilakuin Luna. Dia mau membongkar soal perusahaan itu. Dia mau menghancurkan aku.
Soal Luna, dia sudah melakukan apa? Siapa kamu? Bawa-bawa nama anak saya. Ini kenapa perlu Suni masih di sini? Usir dia, Dava! Anakku memang belum bisa mengingat Renata. Tapi aku tahu, di lubuk hatinya, dia tetap ingin melindungi Renata. Ini perasaan yang sebenar-benarnya dari anakku. Dia ingin terus menjaga perempuan pilihannya. Siapapun yang berani menyentuh dia harus berhadapan dengan saya. Makasih ya Pak Langit. Bapak masih percaya sama saya. Sekarang kamu bicara. Apa yang seharusnya kamu bicarakan? Gak akan ada yang berani ganggu kamu lagi. Langit, please jangan dengerin dia. Dia cuma mau bohongin kamu. Justru saya mau mengungkap kebenaran. Kamu, Luna. Kamu yang sudah mencelakain Pak Langit sampai dia masuk rumah sakit. Gawat, dia sudah membongkar kelakuan Luna. Luna ngelakuin semua itu? Iya, Pak. Luna udah mau mencoba Bapak. Enggak, ini dia bohong, ini fitnah. Fitnah. Aku bisa membuktikannya. Jejak perbuatan kamu itu banyak, Luna. Dan itu juga yang bakal menceret kamu ke dalam penjara. Mati aku. Renata pasti mau menarik aku dalam masalah ini. Dia kan yang sudah ceritain semuanya ke aku. Masih aku harus menghadapi Luna. Aduh. Yes! Berhasil! Akhirnya pertunangan Luna dengan Langit pasti akan gagal dan berantakan. Luna, maksudnya Luna, jangan gila kamu! Lepaskan! enggak. Kamu udah rusak pertunangan aku. Cukup! Luna, bilang cukup! Kamu tuh pernah gimana sih? Dia harus dimustahil. Aku nggak akan biarin kamu seenaknya seperti ini ya. Luna, bangun sayang. Kamu nggak apa-apa? Langit, kamu tuh sadar dong, dia tuh cuma benalu, dia harus dimusnahin. Dia cuma mau ngerebut kamu dari aku, Langit. Pak Langit lihat sendiri kan? Itu sifat Luna yang asli, Pak. Kamu nggak berhak nuduh anak saya seenaknya. Kamu yang buat anak saya sampai semarah ini. Om, saya berhak mengatakan kebenaran. Karena ulah anak Om, dia yang sudah menyulitkan hidup saya. Saya itu
Dan saya yakin itu ulah anak Om. Aduh, dia pasti bawa-bawa pasti. Aku bakal diseret ke penjara kalau ini terbongkar. Langit, Luna itu terobsesi sama Bapak. Dia berani melakukan apapun, Pak. Bahkan sampai melukai nyawa Bapak sendiri. Saya mohon sama Bapak, saya minta tolong sama Bapak. Jangan tunangan sama Luna. Apalagi sampai menikahin dia. Kurang ajar kamu. Kamu gak bisa seenaknya ngatur anak saya. Kamu pikir Langit bakal percaya sama omongan kamu? Enggak, Renata. Langit cuma akan percaya sama aku. Biar Pak Langit yang menentukan dia percaya sama omongan siapa. Aku sudah berusaha mengingat perempuan ini. Tapi kenapa aku gak bisa ingat apa-apa? Perasaanku bilang kalau dia nggak bohong. Tapi apa benar Luna semburuk itu? Pak Langit, tolong percaya sama saya, Pak. Saya nggak mungkin menghasut Bapak. Luna sendiri yang cerita semuanya kepada saya, Pak, waktu Bapak masuk rumah sakit. Saya mohon Bapak percaya sama saya. Langit, kamu harus percaya sama Luna. Dia dilahirkan dalam keluarga yang baik. Gak mungkin dia melakukan trik yang kampungan seperti ini. Kamu percaya Papa deh. Langit, kamu jawab dong. Kamu jangan diem aja. Masa kamu lebih percaya sama omongan dia dibanding omongan aku sama papa kamu sendiri? Aduh, makin Luna histeris, makin kelihatan salahnya. Luna, jaga omongan kamu. Tuh, jangan kepancing. Aku harus percaya sama siapa? Kenapa ingatanku nggak balik sih? Bikin bingung seperti ini. Permisi Pak Dapur. Ada apa, Pak? Renata mengatakan yang sebenarnya. Saya yang menangani kasus anak Bapak dan ini pelakunya. Siapa kamu?
Kenapa kamu mau melukai anak saya? Saya anak Bapak Luna. Jadi Luna aslinya jahat. Aku benar-benar gak nyangka loh, Mi. Apalagi Mami. Mami juga benar-benar nggak nyangka, Revan. Ini adalah plot twist yang sangat mengejutkan. Kamu bayangin aja, langit ditusuk sendiri loh sama tunangannya. Wow, ini sih seru banget. Mami suka lihatnya. Selama ini saya dibayar sama Bos Luna. Diem ya kamu pengkhianat. Maaf, Bos. Gue tahu Bos cinta banget sama Langit. Apapun yang Bos lakuin itu untuk dapetin Langit kan. Luna, apa betul apa yang dia katakan? Kamu terobsesi sama Langit. Setega itu ya Luna kamu sama Langit. Apa alasannya kamu Langit? Kamu jangan berani-berani nolak saya. Ya? Jangan pernah sekali-sekali. Pak Sakti, saya hanya menanya anak Bapak, apakah betul ini suruhan anak Bapak? Pak Langit lihat kan? Saya tuh nggak mengada-ngada, Pak. Dia pelakunya. Bapak pakai pisau. Kok bisa ya kamu setega ini, Lun? Bisa kamu sejahat ini? Aku ada salah apa sama kamu? Hah? Sampai kamu tega mau aku? Enggak, Langit dengerin aku. Itu semua nggak benar. Mereka berdua tuh ngefitnah aku. Fitnah apanya? Sekarang ini ada dua orang yang berbeda yang bicarain soal kelakuan kamu, Lun. Luna, benarkah kamu yang mau Langit? Apa alasannya? Bapak salah paham, Pak. Justru perempuan ini yang menyewa saya untuk menjebak Bos Luna. Dia yang merencanakan untuk mengakhiri Langit. Enggak. Kenapa kamu nuduh saya? Udahlah. Gak usah pura-pura. Gak usah ditutup-tutupin.
Kamu kan yang meminta saya untuk membalas sakit hati kamu. Karena ada perjodohan Langit dan Luna. Ya kan? Ternyata kamu yang memfitnah Luna. Enggak, Om. Saya nggak ngelakuin itu, Om. Saya nggak bersalah. Saya tuh difitnah, Om. Saya nggak mungkin ngelukain Langit, Om. Om harus percaya sama saya. Nggak mungkin Renata. Renata nggak akan mungkin nyakitin Langit. Dia yang menyelamatkan Langit. Yasmin, kamu masih menyangkal aja. Itu udah ada kenyataan di depan mata kamu. Sekarang kamu tahu kan, perempuan seperti apa yang kamu mau itu? Lihat, dia yang hampir mau mengambil nyawa anak kamu. Sadar kamu, Yasmin? Aku nggak percaya. Aku nggak percaya. Langit, tolong percaya sama saya. Saya nggak mungkin ngelakuin itu, Pak. Bahkan saya nggak kenal dia siapa, dan saya juga nggak punya uang untuk ngebayar dia. Bapak harus percaya sama saya. Saya mohon Bapak percaya sama saya, Pak. Oh ya? Sekarang buktinya saya mengakui semua perbuatan saya. Kalau saya sampai masuk penjara, saya nggak mau sendiri. Kamu harus ikut. Enggak, Pak. Saya nggak salah, Pak. Saya nggak ngelakuin itu. Bapak harus percaya. Saya mohon Bapak percaya sama saya. Saya nggak ngelakuin itu, Pak. Saya nggak ngelakuin itu. Saya nggak ngelakuin itu. Ya ampun, nggak nyangka ya. Ternyata penuduhnya malah pelakunya sendiri. Renata, aku benar-benar nggak nyangka ya. Ternyata kamu selicik itu ya. Enggak. Bawa Tony ke kantor polisi. Langsung proses. Siap, Dan. Ayo ikut. Ayo ikut. Pak, percaya sama saya, Pak. Saya mohon Bapak percaya sama saya. Saya difitnah, Pak. Saya difitnah. Saya nggak ngelakuin itu. Bahkan waktu Bapak kena tusuk, saya yang bawa ke rumah sakit, Pak. Saya minta tolong dokter buat nanganin Bapak. Saya nggak mungkin ngelakuin itu. Bapak percaya sama saya. Cukup Renata. Jangan pengaruh lagi anak saya. Renata, Anda ditahan ada tuduhan percobaan pembunuhan. Bu, bawa dia. Bu, saya tuh nggak salah, Bu. Bukan saya pelakunya. Saya nggak ngelakuin itu, Bu. Saya nggak salah. Ya nanti bisa dijelaskan di kantor, Mbak. Bawa dia, Bu. Bu, lepasin saya nggak bersalah, Bu. Bu, lepasin. Sudah diam. Pak, tolongin saya. Saya mohon, tolongin saya. Saya itu nggak salah, Pak. Saya nggak ngelakuin itu. Mohon. Enggak mungkin Renata setega itu sama Langit. Langit, kenapa kamu nggak belain Renata?
Kalau anakku memang tidak bisa membantu Renata, aku yang harus turun tangan. Dia butuh aku. Sayang, kemana? Acara mau dilanjutkan. Yasmin, dapat cepat cegah. Ya, Bu. Kejar Yasmin, cepat. Yasmin! Sayang! Kamu mau apa? Mempermalukan kita di depan semua tamu undangan. Ini hari pertunangan anak kita. Malah kamu mau nyusulin dia. Tapi Mas, kita harusnya mendengarkan dia dulu. Kita cari tahu kebenarannya. Bukan membiarkan dia pergi begitu aja. Yasmin, bukannya tadi udah jelas? Hah? Kalau Renata itu sengaja menjebak Luna. Masa kamu gak percaya sama pengakuan pelakunya? Hah? Langit, sayang. Mama mohon, ini memang sangat membingungkan buat kamu. Mama paham betul. Tapi tolong kamu pikir kembali, sayang. Karena Renata yang Mama kenal itu Tidak, bukan... kamu tidak kenal dia. Dia itu orang asing. Kamu dimanfaatkan dia supaya dia bisa kerja di hotel kita. Pak polisi, tunggu. Udah Luna, kamu jangan memperpanjang keributan. Ingat, ini ada acara penting buat kamu, pertunangan kamu. Luna, betul kata papa kamu. Biarkan polisi yang memproses. Jamin kalau dia akan mendapat hukuman yang berat atas perbuatan dia. Renata, tadi kamu datang ke sini untuk menghentikan pertunangan aku sama Langit, kan? Hampir aja rencana kamu berhasil ya. Kamu berusaha mati-matian ngebuktiin ke Langit kalau aku itu jahat. Tapi bukti berkata lain. Malah kamu yang jahat. Pak Langit nggak kayak gitu ceritanya, Pak. Percaya sama saya. Esti, tolong ambilin itu cincin di atas meja. Iya, Bu. Yang ini, Bu. Tuh. Luna. Sekarang, kamu lihat momen aku memakaikan cincin ini ke jari Langit. Sayang. Now let me place this ring on your finger. Tanda kita terikat untuk saling mencintai, saling percaya, dan saling menjaga. Sekarang, aku milik kamu, dan kamu milik aku. Forever.
Now it's your turn. Pakein cincinnya ke jari aku. Apalagi tunggu. Pak, saya minta tolong sama Bapak. Jangan turutin maunya Luna. Luna itu psikopat, Pak. Dia tuh orang gila. Dia tuh obsesi sama Bapak. Jadi saya mohon jangan tunangan sama Luna. Saya mohon, Pak. Jangan. Kalau Renata ini penting untukku, kenapa sama sekali gak ada ingatan apapun soal dia? Tapi Luna, aku masih ingat perkenalan kami lewat media sosial. Dia memang ada di masa laluku. Tapi Renata, kenapa aku gak bisa ingat apapun soal dia? Sayang, hey. Kamu hanya perlu dengerin aku. Aku wanita terpenting di hidup kamu. Renata itu cuman benalu di hidup kamu dan keluarga kamu. Ayo Langit, cepat masukin cincinnya. Duh, Langit ngapain mikir-mikir sih? Jangan-jangan kepengaruh sama Renata lagi. Entah kenapa, perasaanku ingin percaya sama perempuan ini. Matanya sepertinya bukan mata pembohong. Tapi kenapa kenyataannya beda sama yang dia katakan? Langit, dengar. You just have to listen to me. Aku wanita yang sangat kamu cintai. Itu kenyataannya. Kamu gak perlu dengerin siapapun. Jadi ayo, kamu pasangin cincinnya sekarang ke jari aku. Sayang, thank you so much. Kamu udah kasih pertunangan terindah buat aku. And you make me so happy.
Lo gak akan bisa ngalahin gue, Renata. Lo kira lo bisa hancurin gue? Lo salah pilih lawan. Gue udah persiapin semuanya buat persiapan kalau lo muncul. Ampun bos, ampun. Maafin saya bos, tolong maafin saya bos. Kesalahan kamu itu udah terlalu fatal. Pengampunan apa yang bisa saya kasih untuk orang gagal kayak kamu, ha? Apapun saya akan lakukan, asalkan bos jangan habisin saya. Oke, kalau saya minta kamu untuk menyerahkan diri sebagai tersangka penangin, bersedia? Oh, jadi dia pelakunya, Lon? Apapun saya akan lakukan bos, asalkan bos bisa maafin saya. Oke. Saya pegang omongan kamu. Tapi kalau sampai kamu mengecewakan saya lagi, bukan cuma kamu yang makan, tapi anak istri kamu juga. Tolong bos, jangan sakitin keluarga saya bos. Saya kan udah janji bos. Saya akan melakukan apa aja yang bos mau. Bener bos. Bener. Saya mau kamu seret Renata sebagai pelaku dari penusukan lain. Saya mau dia yang menanggung semua ini. Kita jadikan dia korban sebagai otak dari penusukan lain. Kamu udah hancur, Renata. Kamu gak akan pernah bisa mendekati langit lagi. Dia sekarang milik aku, hanya milikku. Ya udah, yuk kita masuk. Tapi sebenarnya kita masuk dalam, kita mau kan? Iya, Kita bahas semua. Ayo, naik, Luna. Aku masuk ya, Om. Yasmin! Renata! Berhenti! Renata! Renata, stop! 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 Renata! Renata, saya percaya sama kamu! Saya percaya kamu gak bersalah! Renata! Saya percaya sama kamu!
kamu tuh harus percaya Mas sama aku. Renata itu nggak bersalah. Nggak mungkin Mas, gadis sebaik dia mau mencelakakan langit anak kita tuh nggak mungkin. Kalau dia mau langit, ngapain dia berdoa buat langit saat langit kritis? Buat apa? Coba kamu pikirin lagi, Mas. Dava, biar ibu yang bicara sama Yasmin. Kamu temenin Pak Sakti. Gak enak ngebiarin calon besan nunggu. Oke, Bu. Yasmin, kamu itu kenapa sih? Hah? Segitu percayanya sama si Renata? Ingat Yasmin, dia itu bukan siapa-siapa kamu. Jadi kamu gak perlu mati-matian bela-belain itu perempuan. Bu, tolong lepasin saya nggak bersalah, saya difitnah, Bu. Ini kayak salah saya, bukan saya, Bu. Mbak Renata, tolong jangan berontak ya. Mohon kooperatif, Mbak. Kalau cara Mbak begini, ini bisa menambah berat hukuman Anda. Bu, ibu harus percaya sama saya nggak bersalah, Bu. Saya tuh difitnah. Bu, tolong, Bu. Ibu, Bu. Gagal lagi aku membatalin pertunangan Langit sama Luna. Mana 3 selangkah lagi untuk menghancurkan pertunangan Langit dengan Luna. Ini Revan. Oh my God, Revan, kenapa sih kamu nggak pernah becus? Itu anak. Kenapa sih itu anak? Mi, aku nggak terima ya. Mami selalu nyalain aku kayak gini. Oh, kamu berani protes sama Mami, Revan? Ya bukan gitu, Mi. Tapi kenapa? Apa? Harusnya kamu koreksi dong kesalahan kamu. Masa kamu ngelakuin hal seperti itu nggak becus? Dan harusnya kamu cari tahu itu preman. Kenapa bisa sampai ada? Siapa yang ngirim? Nih, udahlah, Mi. Kita nyerah aja kali ya. Mereka juga udah bertunangan, kan? Apa? Nyerah kamu bilang? Nyerah kamu bilang? Hah? Kamu mungkin jadi gembel. Kamu lihat dong kelakuan si nenek tua itu. Dia berani melakukan mama seperti itu di muka mama. Apalagi kalau Langit sama Luna menikah, kita bakal diusir Revan dari rumah kita sendiri. Coba kamu pikir, hah? Sampai ke situ nggak kamu? Iya, Mi. Udah Revan, ya, Mami minta sama kamu, kamu beresin masalah kamu. Hah? Kamu cari tahu preman itu dari mana. Keluar, keluar dari kamar kamu. Keluar kamu, cari tahu. Keluar. Kenapa sih itu anak gak pernah becus? Harus kasih tahu, lo udah gak ngerti deh. Wow, kamu ini ya padahal ada pesta loh. Tapi kok kamu malah menyendiri di kamar sih? Oh, kamu sakit hati ya? Ngelihat langit bahagia. Dan anak kamu? Enggak. Berani banget kamu masuk kamar saya. Hah? Mau apa kamu? Jangan galak gitu. Saya kesini tuh mau kasih kue pertunangan Langit dan Luna. Saya lihat kamu belum nyobain kue ini kan? Ya kan? Ayolah kamu cobain kue pertunangan cucu tersayang saya Langit dengan Luna, pewaris tunggal dari salah satu orang terkaya loh. Pastinya kuenya ini mahal. Tuh, lembut banget kan? Jadi kamu harus cobain sedikit aja. Saya suapin ya. Saya kan baik loh. Cobain sedikit lah. Saya nggak makan gula. Sedikit aja. Lancang banget kamu ya.
Gak ada manner sama sekali kamu ya. Kamu jangan coba-coba ya. Atau saya akan balas lebih banyak tamparan. Oh ya, berani balas saya kamu. Dari cara marah kamu ini, kayaknya kamu sakit hati banget ya. Sakit hati kamu itu dalam banget. Oh, Tapi kamu harus ingat ya, mulai sekarang kamu harus biasakan diri ngeliat cucu saya dengan tunangannya Luna. Terus berdoaan. Apalagi saya akan ngerencanain mereka cepat menikah. gak ada manner sama sekali kamu ya. Berani kamu melakukan itu di depan muka saya. Kamu pikir kamu siapa? Loh, kan kamu yang duluan jatuhin. Hmm. Ya udahlah, kamu gak usah marah. Gampang kan? Tinggal bersihin, pungut, setelah itu kamu makan. Sayang kan, kalau nggak dimakan itu kue mahal. Lagian kamu itu kan posisi yang udah di bawah. Kita lihat aja nanti. Sandra, kamu harusnya sadar. Sekarang kamu posisinya di mana? Luna dan Langit tunangan, itu artinya Luna akan jagain saya dan kamu gak akan bisa memperlakukan saya seperti biasanya. Keluar dari kamar saya. Saya lupa, saya mau ngingetin kamu. Nanti kalau Langit dan Luna sudah menikah, kamu harus baik-baikin saya. Ya, siapa tahu saya akan melupakan perlakuan kamu yang 22 tahun yang selalu merendahkan saya. Ingat itu. Langit. Hei, kok kamu malah mojok di sini sih? Harusnya kamu tuh nemenin aku, nemuin tamu-tamu kita. Mereka semua tuh pada nanyain kamu, tahu nggak? Sayang, kamu dong. Kita kan udah tunangan sekarang. Kamu temenin aku ya, nemuin tamu-tamu bisnis papa. Aku capek, Lun. Aku butuh waktu sendiri. Langit tunggu, masa kamu malah mau ninggalin pesta sih? Kamu sendiri kan yang bilang kalau aku masih dalam tahap pemulihan. Dan sekarang aku butuh istirahat. Ya Allah, kenapa sama jadi seperti ini? Apa rencanamu ya Allah? Kenapa kau berikan cobaan ini kepada aku? Kenapa aku terus mikirin dia? Tapi kalau memang dia salah, kenapa hatiku sakit melihat dia diperlakukan seperti tadi?
wanginya. Maaf sekali Pak, kalau saya malam-malam kesini harus ketemu Bapak. Gak masalah. Urusan ini udah beres. Lagi pula, Renata sudah di penjara. Jadi tugas kamu sudah selesai. Tugas saya memang sudah selesai Pak. Tapi masih ada satu hal yang saya harus sampaikan ke Bapak. Tas apa ini? Tas ini ditemukan di kafe. Katanya tas ini dibawa Renata saat ketemu Langit. Banyak sekali uangnya. Jumlah yang ada di dalam tas ini 1 miliar. Pada Pak, Iya, itu tasnya kayaknya saya kenal. punya siapa? Bu Sukma. Oke, urusan ini biar saya yang tangani. Tugas Bapak udah selesai, pelunasannya nanti saya akan transfer. Baik, terima kasih Pak. Saya permisi. Terima kasih. Bener ini punya Bu Sukma. Iya, Pak. Semua udah sesuai dengan rencanaku. Langit sudah bertunangan dengan Luna. Dan Renata membusuk di penjara. Dan pastinya gak akan ada masalah lagi. Bu, Dava? sekarang Ibu jelaskan, ini apa? Ini kan yang aku kasih ke Renata. Kenapa bisa di tangan Dava? Kenapa ya? Ibu nggak bisa jawab? Ibu, Uang ini dibawa Renata waktu menemui Langit. Sebenarnya ada apa Ibu di belakang saya? Jangan-jangan Ibu ketemu sama Renata? Ibu nggak ketemuan sama Renata. Kok kamu nuduh Ibu? Esti sendiri yang bilang, kalau tas ini milik Ibu. Ya ampun, Esti. Kenapa sih mulutnya asal ngomong? Gimana cara ngelesnya ini? Bisa-bisa Dava malah akan selidiki ini. Gimana kalau malam rembet sampai masalah akun bis Renata dan Luna terlibat penguburan Renata? Duh. Ibu nggak bisa jelaskan? Oke, berarti Ibu menemui Renata. Untuk apa, Bu? Ibu nggak bisa jawab. Saya akan ketemu sama Renata dan tanya sama dia langsung. Tunggu, Dava. Ini memang tas Ibu. Oke, bagus. Berarti Ibu menemui Renata dan ngasih uang sebanyak ini. Iya, tapi itu bukan duit Ibu. Gimana sih, Bu? Gak mungkin Renata punya uang sebanyak ini. Kenapa kamu nggak mikir? Ya bisa aja. Itu duitnya Langit. Ibu juga lagi cari tas ini, makanya Ibu bingung. Tas Ibu kok ada yang hilang? Pasti ini Langit ngambil tas Ibu tanpa ngomong sama Ibu. Dia morotin Langit? Kurang ajar. Ya jelas banget lah, Dava. Ya Ibu pikir itu nggak aneh. Dan Langit ngasih uang tunai biar kita tuh nggak bisa cek mutasi banknya, biar dia bisa ngasih uang ke Renata.
Benar-benar deh, Renata itu perempuan licik. Maaf ya Bu, seharusnya saya tidak nuduh Ibu. Sebenarnya saya kecewa kalau ada orang di belakang saya menemui Renata. Dia hampir menghancurkan masa depan anak saya. Saya benci itu. Ya, tapi ada untungnya. Langit kehilangan sebagian ingatannya saat dia hampir mati. Iya Bu, kalau begitu saya janji Langit tidak akan dengar soal ini. Ya. Isi Bu. Ya. Nyaris banget. Untung aku bisa kasih alasan yang masuk akal. Semoga aja gak ada lagi masalah soal Renata di keluarga ini. Udah jam segini, kenapa anakku belum pulang juga ya? Aku jadi khawatir. Renata itu anakku, Mas. Bukan anak kamu. Kamu gak usah pura-pura, Mas. Renata mungkin bisa kamu tipu dengan kata-kata manis kamu. Tapi aku gak akan ketipu. Apa maksud kamu ngomong seperti itu, Arumi? Kamu kan tahu kalau aku udah berubah. Satu-satunya hal yang bisa kamu lakuin itu cuma memeras aku, Mas. Dengan mengancam aku bahwa kamu akan memberitahu ke Renata kalau aku itu bukan ibu kandungnya. Dan itu udah kamu lakuin puluhan tahun. Gimana kamu bisa berubah? Sebenarnya apa yang kamu rencanain? Kenapa kamu deketin Renata? Mas, kamu mau ngapain, Mas? Mas. Mas, kamu nggak bermaksud untuk pukul aku, kan? Mas, jangan, Mas, jangan, Mas. Mas, kamu apa-apa? Mas! Mas, udah! Mas, sampai kamu lakuin! Tampar aku terus, kamu. Tampar aku sebanyak aku pernah tampar ke kamu. Tampar sebanyak aku pernah tampar ke Renata. Tampar terus! Tampar terus, Arumi! Tampar terus! Tampar aku terus, Arumi! Tampar aku terus, Arumi! Arumi! Aku pernah nyakitin kamu, aku pernah mengecewakan kalian berdua. Aku selalu memukul kalian berdua, Arumi. Aku menyesal, Arumi. Benar-benar menyesal, Arumi. Arumi, aku minta maaf sama kamu. Kamu memang berhak untuk tidak percaya sama aku, Arumi. Tapi lihat waktu nanti akan mengatakan semuanya. Waktu akan menjawab semuanya, Arumi. Aku menyesal, Arumi. Tolong ampuni aku, Arumi. Arumi, kamu bukan percaya sama aku. Aku sayang sekali sama kamu. Aku benar-benar sayang sama Renata. Aku memang bukan suami yang baik buat kamu. Aku memang bukan ayah yang hebat buat Renata, tapi aku menyesal. Masa Mas Johan bisa berubah? Tapi yang dia lakuin barusan, sepertinya dia serius. Tolong,
Aku benar-benar minta maaf sama kamu. Aku janji sama diri aku harus jaga kalian berdua. Aku udah berjanji, aku harus sayang sama kalian berdua. Kamu mau kan? Kasih aku kesempatan lagi untuk berubah, Rumi. Tolong percaya sama aku, tolong percaya sama aku, Rumi. Iya, halo. Apa? Kantor polisi? Iya, iya. Baik, saya ke sana sekarang. Rumi, ada apa? Renata di kantor polisi. Dia ditahan di kantor polisi karena dituduh percobaan pembunuhan. Enggak. Ayat, stop. Ayat, aku gak izinin kamu pergi. Kamu tuh mikirin perasaan aku gak sih? Kenapa kamu perlakuin aku kayak gini? Kita tuh baru aja tunangan. Bahkan masih hitungan jam terus kamu bener untuk pergi nemuin perempuan lain. Kamu mikirin aku gak sih? Aku minta maaf, Lun. Aku ngerti perasaan kamu. Tapi tolong sekali ini aja, biarin aku pergi. Aku harus dengar penjelasan Renata, biar aku tahu kebenarannya. Enggak, aku gak izinin kamu pergi nemuin dia, Langit. Lun, kita itu baru bertunangan. Aku temuin Renata itu juga hak aku, Lun. Ingatan aku yang hilang, aku, Lun, bukan kamu. Tolong, sekali ini aja, biarin aku pergi. Aku harus tahu kebenarannya. Mungkin setelah aku ketemu sama Renata, aku baru bisa jawab pertanyaan kamu. Langit denger ya, aku gak izinin kamu pergi nemuin dia. Langit dengerin aku, kamu gak boleh tinggalin aku. Langit kalau kamu pergi aku ikut. Langit, stop. Aku gak biarin kamu pergi, Langit. Langit, stop. Langit, turun, kamu jangan pergi. Kamu tuh harusnya prioritasin aku dong. Itu dong, Langit, harusnya kamu tuh dengerin aku. Kamu harus... Langit. Aku harus cari tahu siapa dia, kamu dan keluargaku, Lun. Karena semuanya nutupin masalah ini dari aku. Jadi sekarang, biarin aku cari jawabannya sendiri. Jangan halangi aku lagi. Luna, ada apa, Lun? Kamu ribut apa sama Lani sampai dia pergi? Lun, kamu kenapa nangis? Luna, cerita sama Oma. Langit pergi nemuin Renata, Oma. Kenapa begitu? Nggak mungkin kan? Ingatannya pulih? Enggak kan, Lun?
Ingatannya nggak pulih pun dia juga tetap aja mikirin perempuan itu, Oma. Ini semua tuh gara-gara Renata. Renata yang udah cuci otaknya Langit, Oma. Dia ngedalin pikiran Langit sampai akhirnya Langit lebih milih buat nemuin perempuan itu. Udah dikirim ke penjara pun dia masih tetap aja gak pernah bisa nyingkirin Langit. Harusnya Langit itu bisa nikmati momen bahagia dia sama aku sekarang. Tapi dia malah milih pergi buat nemuin perempuan itu dibanding aku, Oma. Harusnya dia... Luna, kenalin diri kamu. Kamu jangan ngomong sembarangan. Yang ada, kita dicurigain kalau kita yang nyelakain Langit. Aku gak terima kalau Langit lebih milih Renata dibanding aku. Langit itu tunangan aku, Oma. Harusnya dia milih aku, bukan milih Renata. Harusnya dia milih aku. Aduh, gimana ini? Luna lepas kendali. Bisa gawat kalau ada yang dengar. Omongannya udah ngelantur. Langit! Luna, itu banyak kelelawar. Ayo masuk, Luna. Aku mau nungguin Langit sampai dia datang. Dia harus lihat kalau aku adalah orang yang nungguin dia di sini. Luna, ayo kita ngomong di dalam aja. Ayo, Luna. Enggak, Oma aja yang masuk. Aku mau nungguin Langit di sini. Biarin aja kelelawar yang nemenin aku. Kelawarnya nggak pergi. Pertanda apa ini? Perasaanku kok nggak enak gini. Ambilkan berkas kasus yang kemarin. Sabdan. Selamat malam, Pak. Saya mau bicara dengan Renata. Pak Langit yakin Renata itu sudah berusaha membunuh Anda, Pak? Ada masalah pribadi yang harus saya selesaikan. Dan untuk itu saya harus bicara dengan dia. 4 mata. Tuduhan ke Renata itu berat, Pak. Yaitu percobaan pembunuhan terhadap Anda. Demi keselamatan Anda, saya tidak bisa kasih izin pertemuan pribadi Anda dengan dia. Pak, ini saya lakukan untuk melancarkan penyidikan soal Renata. Baik, Pak. Pak Langit bisa temui Renata. Tapi harus ada polisi yang mengawasi. Iya, Pak. Terima kasih. Udah ya? Siap, Dan. Bawa Renata ke sini. Langit Wiratama ingin bicara dengan dia. Siap, laksanakan. Kenapa aku masih berharap sama bantuan dia? Dia nggak bisa dipercaya lagi. Ngomong mau nyelamatin, tapi dia malah ngebiarin aku di penjara kayak gini. Pembohong. Langit Wiratama nggak bisa dipercaya. Mbak Renata, ada yang ingin bertemu dengan Anda. Siapa, Bu? Ibu saya? Kenapa harus ngabarin ibu saya sih, Bu? Dia bisa sakit kalau tahu anaknya dalam penjara. Bukan ibu Anda, tapi melainkan Pak Langit Wiratama. Mau apa dia di sini? Saya kurang tahu, Mbak. Yang jelas saya diperintahkan untuk bawa Anda menemui dia. Tolong, Bu. Saya takut dia makin memberatkan saya di sini. Saya nggak mau ketemu sama dia. Mbak Renata, Anda tidak bisa menolak, Mbak. Anda itu tertuduh melakukan percobaan pembunuhan. Anda tahu berapa hukumannya? Minimal 15 tahun, Mbak. Sekarang Pak Langit ingin bicara langsung dengan Anda. Siapa tahu dia bisa meringankan hukuman Anda. Enggak, Bu. Dia nggak mungkin sebaik itu. Dia sudah membohongin saya, Bu. Karena dia saya masuk penjara. Bahkan dia nggak pernah membela saya. Saya udah nggak percaya sama dia. Kalau dia emang mau nolongin saya, kenapa nggak dari tadi? Pas saya dibawa ke sini, dia cuma diem nggak bisa ngebela saya. Saya nggak mau, Bu. Saya mohon sama ibu, saya minta tolong sama ibu. Enggak, saya nggak mau ketemu sama dia, Bu. Suruh dia pergi. Saya nggak mau ketemu sama dia lagi, Bu. Saya mohon.
Jangan di situ. Turun, Luna. Kamu bisa turun. Itu bahaya. Bagus kan, Oma? Semakin bahaya itu akan semakin mendekatkan aku sama langit. Aku udah tunangan sama dia, tapi dia tetap aja pergi ninggalin aku, Oma. Biarin aku lompat. Pak Langit, duduk aja dulu, Pak. Nggak usah. Mas, ayo Mas, cepetan Mas. Kasihan Renata, dia pasti ketakutan karena dia sendirian di sana. Dia itu nungguin kita. Ayo Mas. Iya. Rumi sebentar. Apaan sih? Luna? Hah? Oma, apaan sih? Kenapa Oma narik aku? Biarin aku lompat. Enggak. Luna, kamu ini apa-apaan sih? Hah? Kalau kamu gimana? Enggak. Aku nggak bakalan Oma. Aku cuma luka-luka aja. Aku cuma butuh perhatian dari dia, Oma. Luna, simpan pikiran gila kamu itu. Apapun yang kamu inginkan dari langit, jangan pernah kamu berpikir kalau itu bisa kamu dapatkan dengan cara kamu menjatuhkan diri kamu seperti tadi. Oma, aku cuma pengen dapat perhatian dari langit. Aku capek dicuekin sama dia, Oma. Aku yakin langit pergi nemuin Renata karena dia pikir Renata itu menderita. Jadi kalau sekarang aku menderita, aku luka-luka atau mungkin aku sekarat, dia pasti akan balik, Oma. Dia akan sadar kalau cinta dia buat aku, Oma. Tapi bukan dengan cara itu kamu mau mendapatkan perhatian dari langit. Masih banyak cara lain. Oma benar. Masih banyak cara lain yang bisa aku dapetin buat dapetin perhatian dari langit, Oma. Syukurlah kamu sadar. Kamu ngapain, Lika? Luna, itu botol serangga mau diapain? Buat dapetin perhatian langit, aku harus tetap menderita kan, Oma? Buang botol itu, kamu bisa... Ini aromanya kuat banget, Oma. Aku yakin efeknya di tubuh aku juga akan luar biasa. Jangan, Luna. Luna, buang botol itu, Luna. Kamu bisa... Luna. Kamu kenapa, Mas? Kok kelihatannya ragu gitu masuk kantor polisi? Kamu ada masalah? Enggak ada masalah. Cuma aku harus nahan emosi karena di dalam nanti aku bisa meledak-meledak emosi aku. Karena kan kamu tahu sendiri kan Renata anak kita nggak bersalah, tapi mau ditahan. Pak Langit, kita tunggu di ruangan saya aja. Di sana lebih enak untuk ngobrol. Rumi, begini, kamu ke dalam aja duluan. Aku mau tenangin emosi aku dulu sebentar ya. Oke. Silakan, Pak. Renata, di mana kamu, Nak? Aku harus nanya ke siapa?
Itu ada polisi. Dia pasti tahu di mana Renata. Ibu maaf, selamat malam ya Bu. Selamat malam, Bu. Saya ibunya Renata yang katanya ditahan di sini, Bu. Saya mau ketemu anak saya. Ibunya Renata. Ya betul Bu, Renata ditahan di sini. Kenapa anak saya ditahan, Bu? Anak saya nggak bersalah. Dia nggak mungkin nyakitin orang, apalagi Bu. Bu, saya mau ketemu anak saya, bisa kan, Bu? Mohon maaf Bu, saya ngerti dengan keinginan Ibu, tapi Renata saat ini belum bisa ditemui karena hari sudah malam Bu. Sebaiknya Ibu kembali lagi besok pagi ya. Bu, tolong Bu, sebentar aja saya mau ketemu sama anak saya, Bu. Ibu, sekali lagi saya mohon maaf ya, saya tidak bisa mengizinkan Bu. Sebaiknya Ibu pulang dulu dan menenangkan diri ya. Saya permisi ya Bu. Rena, anakku bukan pembunuh. Anakku bukan pembunuh. Luna! Oma, apa-apaan sih? Kenapa nggak dilempar? Biarin aku minum dong, Oma. Kenapa Oma ngehalangin aku sih? Oma nampar aku. Selama ini nggak pernah ada orang yang berani nampar aku, termasuk mama aku. Dan Oma berani-beraniin nampar aku. Apa yang udah aku lakukan? Aku nggak pernah lihat Luna semarah ini. Aku nggak boleh bikin Luna semakin gila. Dia bisa membahayakan aku. Luna, yang Oma lakukan itu biar kamu tuh sadar. Apa yang kamu lakukan itu salah, Luna. Itu bukan cara yang tepat. Langit malah bisa nggak simpati sama kamu. Tuh malah menunjukkan kalau kamu itu lemah. Oma, kalau aku nggak bisa dapetin langit, lebih baik aku nggak punya alasan lagi buat hidup. Langit itu dunia aku, Oma. It's my heartbeat. Tanpa dia aku nggak bisa apa-apa, Oma. Dengerin Oma. Langit milik kamu selamanya. Kamu harus yakin itu. Nggak ada yang bisa mengambil langit dari kamu. Luna, kamu anak sakti seorang pengusaha hebat. Kamu sama dengan papa kamu. Kamu kuat. Kamu nggak boleh nyerah, Luna. Ingat itu. Iya, Oma bener. Aku kuat. Iya. Aku bukan perempuan lemah. Iya. Dan langit itu milik aku. Betul. Iya, Luna. Aku nggak boleh selama ini, Oma. Sekarang aku tahu apa yang harus aku lakuin ke Renata, Oma. Luna, kamu mau apain Renata? Luna, ingat ya, jangan kamu melanggar hukum. Oma nggak mau cucu kesayangan Oma mendapatkan perempuan kriminal. Luna, kamu jangan melakukan yang aneh-aneh, Luna. Lunanya udah pergi, tapi kelawarnya masih ada. Jangan-jangan ini sebenarnya pertanda buruk buat aku, bukan buat Luna.
Kenapa juga aku ikut Arumi ke sini? Kayak nyerahin diri aja buat ditangkap. Niatnya pengen nebeng hidup enak karena Renata dapat pacar kaya. Malah Renata berurusan sama polisi. Apes banget ini sih. Mending balik ke kampung aja kalau kayak gini. Cari aman. Kenapa Renata menolak bertemu dengan Pak Langit? Siap, Dan. Saya kurang paham. Kembali ke tempat. Renata, Langit. Kalau Renata menolak, biar saya saja yang temuin dia di sel, Pak. Maaf Pak Langit. Sesuai SOP seharusnya Bapak tidak bisa temui Renata. Karena tuduhannya adalah percobaan membunuh Bapak. Tapi karena ada pertimbangan lain, maka saya izinkan. Hanya saja kalau Bapak ingin temui Renata di sel, mohon maaf, kami tidak bisa kasih izin. Ini aneh. Kalau Renata nyerang Langit, ngapain Langit sampai datang kemari nemuin dia? Masa sih korban nemuin penjahatnya? Oke, saya nggak akan maksa untuk bisa temui Renata. Tapi kalau boleh saya minta tolong satu hal. Tolong pastikan dia baik-baik saja. Saya nggak mau dia kenapa-napa. Keamanannya di sini adalah yang terpenting buat saya. Baik Pak, saya mengerti. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak, silakan. Langit sih kelihatannya cinta banget sama Renata, sampai suruh polisi jagain Renata. Artinya, harapan aku buat hidup enak masih sangat terbuka lebar. Aku yakin anakku nggak bersalah. Aku nggak akan biarkan anakku di penjara. Aku harus bicara dengan kepala polisinya. Aku harus yakinin dia. Ya, Bu? Pak, saya mau ke ruang kepala polisi, Pak. Saya mau bicara dengan dia. Di mana ruangannya, Pak? Kepala polisi, Pak Adi. Iya. Itu dia, Bu, Pak Adi. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Bu. Kenapa dia ada di sini? Apa dia ada hubungannya dengan penangkapan Renata? Soal Renata, Bapak tidak perlu khawatir. Oke, saya percayakan semua sama Bapak. Siap Pak. Saya permisi. Silakan Pak. Selamat malam Bu. Ada keperluan apa ya? Pak polisi, saya ibunya Renata, Pak. Pak, kenapa anak saya ditahan, Pak? Anak saya bukan... Kami sudah menyelidiki dan terbukti bahwa anak ibu sudah melakukan percobaan pembunuhan terhadap bosnya, Langit Wiratama. Langit Wiratama. Jadi dia bos Renata. Bayinya nggak bernafas, Bu. Buang! Saya nggak mau lihat buang jauh-jauh cucu yang nggak berguna itu. Buang! Allahu Akbar. Kamu hidup. Namamu Langit. Langit Wiratama.
Jangan-jangan itu bayi yang aku temukan di depan rumah. Ya Allah, kenapa Renata bisa bertemu dengan Langit, anak yang sudah mengambil posisi Renata di keluarga Wiratama? Ibu tahu kan gosip yang beredar di hotel saat video Langit dan anak ibu viral karena tertangkap basah di kamar? Itu alibi kuat. Anak ibu sakit hati karena melihat Langit bertunangan dengan wanita lain. Pak, anak saya nggak mungkin melakukan perbuatan serendah itu, Pak. Anak saya anak baik-baik. Saat ini Renata, anak Anda terjerat pasal pembunuhan berencana. Dia akan mendapatkan hukuman 15 tahun penjara. Seharusnya Renata bisa mendapatkan keringanan hukum. Tapi sayangnya dia malah menyanyiakan kesempatan itu. Kesempatan apa, Pak? Pak Langit datang ke sini untuk berbicara langsung dengan Renata. Tapi Renata malah menolak untuk bertemu dengan Pak Langit. Itu karena Renata nggak bersalah, Pak. Pak polisi, saya tahu betul bagaimana anak saya, Pak. Tolong, Pak. Tolong kasih tahu saya bagaimana caranya supaya anak saya dibebaskan, Pak. Satu-satunya harapan Renata bisa bebas adalah pencabutan laporan. Dan yang bisa melakukan itu adalah Pak Langit. Mohon maaf, Bu. Saya permisi dulu. Ya Allah, Langit. Langit, kamu harus membebaskan Renata. Kamu harus cabut laporannya. Saya nggak rela Renata di penjara. Aku akan susul Langit.